Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait modal kerja. Sebelumnya yang terhormat Ibu Niluh Gede Arnisy Lindawati SEAK MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Lulut Mukaromah dengan NIM belakang 1120, yang kedua ada Dewa Ayu Widya Indraswari dengan NIM belakang 1144, yang ketiga ada Alia Dewi Rucianda dengan NIM belakang 1145, yang keempat ada Niluh Gede Chandra Kade dengan NIM belakang 1146, yang kelima ada Niluh Kade Puspita Ningsari dengan NIM belakang 1147, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM belakang 1150. Baik, sebelum masuk kepada materi, di sini saya sedikit akan menjelaskan terkait modal kerja atau modal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, dalam memulai modal atau ekuitas kerja awal agar dapat melaksanakan usaha. Nah, tentunya hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kembali modal kerja yang dikeluarkan dalam bentuk keuntungan yang maksimal dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Ibaratnya kita mendapatkan laba yang tinggi, tapi dengan pengeluaran yang sekecil mungkin atau seminim mungkin. Nah, modal apa saja yang diperlukan usaha atau bisnis, itu yang akan kami jelaskan atau kami bahas dalam presentasi kali ini yang bertemakan atau tentang modal kerja. Nah, selanjutnya ada materi terkait pengertian modal atau pengertian modal kerja, di mana yang akan dibahas oleh Alia. Untuk Alia, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama tentang pengertian modal kerja, banyak pengertian tentang modal yang ditanamkan dalam operasi perusahaan. Menurut Pollak, dalam Rianto 1995, mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Modal tersendiri atas modal kerja atau working capital asset dan modal tetap fixed capital asset, yaitu modal tetap adalah jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang terikat untuk periode lama yang dapat menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Modal kerja adalah modal yang menitik beratkan pada jumlah dana yang diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Terdapat 3 batasan modal kerja yang umum digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep berikut. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar dan menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Yang kedua, ada konsep kualitatif, yaitu konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja yang dimaksud kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar terhadap yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Dan yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam jangka menghasilkan pendapatan atau laba dari perusahaan. Modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhannya modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagian modal atau dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Baik, sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Alia atas pemaparan materinya. Selanjutnya masuk kepada materi kedua, yaitu mengenai macam-macam modal kerja, di mana yang akan dijelaskan oleh Widya. Untuk Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam modal kerja.
Macam-macam modal kerja itu ada dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Nah, modal kerja permanen atau permanent working capital adalah modal kerja yang harus terus ada pada perusahaan untuk dapat terus menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen ini dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer merupakan modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Selanjutnya ada modal kerja normal, yaitu modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi. Nah, yang kedua ada modal kerja variabel atau variable working capital. Ini merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibedakan menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah dan disebabkan oleh fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjunktur. Yang terakhir modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya atas pemaparan materinya. Lanjut masuk kepada materi ruang lingkup modal kerja, di mana materi ini akan disampaikan langsung oleh Chandra. Untuk Chandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup modal kerja. Nah, di ruang lingkup modal kerja ini memiliki tujuan manajemen modal kerja agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan untung lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja dan mutu yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa membentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga perdanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Nah, di sini juga ada sumber-sumber modal kerja. Ya, pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan yaitu dapat berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah aset income yang tampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan persediaan dan amortitas. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan. Yang kedua ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Nah, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek ini adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga ada keuntungan dari investasi jangka panjang, yaitu sumber lain yang dapat menambahkan modal kerja adalah karena keuntungan melakukan investasi jangka panjang dan aktiva tetap lainnya. Perusahaan dari aktiva ini akan menyebabkan bertambahnya modal kerja tersebut. Yang keempat ada simpanan wajib modal. Simpanan wajib pokok maupun berjangka, deposito dan lain sebagainya, yang merupakan suatu sumber penyebab bertambahnya modal kerja. Baik, sekian materi yang saya jelaskan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Chandra atas pemaparan materinya. Next masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan dana, di mana materinya akan dijelaskan langsung oleh Puspita. Untuk Puspita saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dana. Yaitu penggunaan dana, modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja sebagai berikut, yaitu pertama, pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan meliputi pembayaran upah gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, supplies kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Yang kedua, adanya kerugian-kerugian dari penggunaan modal kerja karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga, adanya pembentukan modal atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan dalam jangka panjang. Adanya pembentukan modal ini berarti adanya perubahan bentuk
aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang menyebabkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. Yang kelima, pembayaran utang yang meliputi utang jangka panjang serta penarikan atau pembelian kembali untuk sementara maupun untuk seterusnya. Yang terakhir, pengembalian utang oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya atau private, atau adanya pengembalian bagian keuntungan oleh pemilik. Sekian dari pemaparan saya penasihat moderator. Baik, terima kasih Puspita atas pemaparannya. Next masuk kepada materi terakhir, di mana materi tentang laporan sumber dan penggunaan dana, di mana materi ini akan dijelaskan oleh Lulu. Untuk Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan sumber dan penggunaan dana, di mana laporan sumber dan penggunaan dana atau modal kerja merupakan laporan keuangan yang berisi sumber dan penggunaan dana. Adapun manfaat laporan sumber dan penggunaan dana antara lain yang pertama yaitu di mana untuk mengetahui apa yang telah dilakukan perusahaan dengan dana yang dimilikinya. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang akan dilakukan perusahaan dengan dana yang akan diperolehnya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara perusahaan melunasi pinjamannya. Di mana menurut Julian 2001, langkah dalam menyusun laporan sumber penggunaan dana dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu dengan membuat tabel perubahan neraca dari 2 periode dan mengklasifikasikan mana yang termasuk kelompok sumber dana atau penurunan dalam rekening aktiva dan kenaikan dalam rekening utang, dan mana yang termasuk kelompok penggunaan dana atau kenaikan rekening aktiva dan penurunan rekening utang. Yang kedua yaitu melakukan penyusunan laporan laba yang mencerminkan laba bersih dan dividen. Dan yang ketiga itu mengkelompokkan perubahan-perubahan dalam modal kerja atau aktiva lancar dan utang lancar. Next slide. Selanjutnya itu ada laporan perubahan modal yang mana dapat disajikan dalam 2 bagian. Bagian pertama itu menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total, di mana bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam satu periode tertentu. Dan yang bagian kedua itu menunjukkan sumber penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja, di mana bagian ini menggambarkan sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh, serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dulu atas pemaparan materinya. Ya, berakhir sudah presentasi kami pada kali ini. Saya perwakilan dari kelompok, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan atau baik diucapkan terima kasih dan selamat pagi.